Hai, balik lagi di Spookyverse. Kalau bicara tentang yang spooky-spooky emang seru banget ya guys, karena kemarin pas aku baca-baca tentang Skinwalker yang pas di chapter pertama itu, ternyata ada satu artikel lagi yang mencuri perhatianku, yang ternyata masih ada di wilayah Amerika juga dan agak mirip ya sama Skinwalker ini. Cuma kali ini dari daerah Amerika Utara, yang konon katanya makhluk mitologi ini merupakan makhluk kanibal yang memakan daging manusia untuk bertahan hidup di musim dingin. Sama kan kayak Skinwalker, katanya makhluk yang satu ini merupakan makhluk terkutuk yang diceritakan turun-temurun oleh suku Algonquian dari Amerika sana. Apa sih makhluk Wendigo ini? Spookyverse edisi Spooky Konspirasi chapter 2, yuk kita bahas. Wendigo ini semacam roh jahat pemakan manusia yang berasal dari urban legend suku Algonquian yang merupakan suku asli dari Amerika Utara, tepatnya di Kanada, pesisir timur Laut Amerika dan wilayah Great Lakes. Konon katanya Wendigo ini merupakan makhluk yang sebanyak apapun dia makan rasa laparnya tuh nggak akan hilang guys, alias nggak terpuaskan gitu. Terlihat dari wujud mereka yang mengerikan. Katanya ada versi yang bilang nih, kalau Wendigo ini memiliki fisik yang kurus dengan tinggi yang bisa mencapai 4-5 meter. Secara umum, Wendigo ini digambarkan sebagai makhluk yang bertubuh tinggi tapi kurus, bersisa tulang dan kulit, mata menyala, taring yang panjang kekuningan dengan lidah yang menjulur panjang. Kulitnya pucat kekuningan, tapi ada juga versi yang bilang kalau kulitnya tuh membusuk, ada juga yang bilang kalau kulitnya membeku, macam-macam ya, ada banyak versi. Dan katanya tuh kalau misalnya di daerah sana ada kasus kanibal, sering dikaitkan kalau orang tersebut katanya dirasukin sama Wendigo ini. Wendigo ini melakukan kanibalisme untuk mempertahankan hidup mereka dari musim dingin. Karena kekurangan makanan dan mengalami kelaparan, memaksa mereka untuk memakan manusia lainnya bahkan bisa sampai memakan keluarganya loh. Aku penasaran banget ya sama sejarah Wendigo ini. Sama kayak mitos-mitos di daerah Indonesia ya. Namanya juga mitos, kan gak ada yang tahu ya pasti awalnya kapan. Apalagi ceritanya turun-temurun. Konon katanya Wendigo ini merupakan seorang pejuang guys. Dia membuat kesepakatan dengan iblis untuk menjadi Wendigo sebenarnya untuk melindungi kaumnya. Tapi sayangnya kaumnya tuh gak terima dengan kondisi pejuang ini mungkin karena mengetahui resikonya ya. Akhirnya dia diusir oleh kaumnya sendiri dan menjadi orang buangan. Di beberapa kepercayaan, Wendigo ini dapat dibunuh dengan cara mengambil atau menghancurkan jantungnya. Dikatakan bahwa jantung Wendigo ini membeku seperti es, jadi cukup rentan dengan pukulan. Tapi ada juga versi yang mengatakan kalau jantungnya itu harus ditusuk dengan pisau perak, dimasukkan ke dalam box perak kemudian dikubur. Tapi sayangnya kan Wendigo ini roh jahat ya, roh jahat yang merasuki manusia dan bisa juga nih mengubah fisik manusia yang dirasukin sama dia. Tapi kan dengan cara mengambil jantungnya itu dapat membunuh si manusia yang dirasuki kan? Sayangnya lagi nggak ada cara lain guys yang bisa dilakukan untuk mengusir atau membunuh si Wendigo ini. Dengan cara membunuh, dengan cara yang tadi aku jelasin, itu juga sebenarnya udah membantu membebaskan manusia tersebut dari Wendigo. Tapi itu katanya ya. Di awal abad ke-20 ada nih seorang dukun yang bernama Jack Fiddler yang katanya punya keahlian mengusir Wendigo. Dia ngaku kalau dia tuh udah menangani Wendigo sekitar 14 orang dengan cara mengakhiri kesengsaraannya. Ya tidak lain dan tidak bukan dengan cara mengambil jantung yang diduga korban Wendigo ini. Makin lama, zaman makin maju. Wendigo dianggap sebagai penyakit psikosis yaitu manusia yang mempunyai hasrat memakan atau mencabik manusia lainnya. Di beberapa kasus, bukan hanya karena kelaparan Wendigo menyerang manusia, tapi dilakukan tanpa alasan. Karena udah dianggap sebagai penyakit mental dan kepercayaan sudah semakin dikesampingkan, akhirnya kasus Jack Fiddler ini dianggap sebagai kasus pembunuhan. Dia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Sayangnya, dia memutuskan untuk melarikan diri dari penjara dan bundir sebelum dieksekusi. Cerita tentang dugaan makhluk Wendigo ini juga terjadi pada tahun 1600-an, pada saat sekelompok misionaris Prancis dari Ordo Yesuit berkelana untuk menyebarkan agama Katolik nih. Akhirnya mereka melakukan perjalanan lah tuh melalui Prancis baru, wilayah Amerika Utara yang kini meliputi Montreal, Quebec, dan wilayah Amerika Serikat yang diperoleh selama pembelian Louisiana. Di misi ini, para pendeta kan berinteraksi ya dengan beberapa penduduk asli dengan harapan dapat menyebarkan agama Katolik. Mereka akhirnya menerbitkan kisah-kisah tentang pertemuan mereka dalam buku yang berjudul Relation des Jésuites de la Nouvelle France
Yang isi buku ini adalah hubungan Yesuit dalam menyebarkan agama Katolik dan menyebarkan berita tentang pekerjaan mereka untuk menarik dukungan finansial. Di buku tersebut ada part cerita yang sangat mengerikan di mana para misionaris ini menceritakan kalau seharusnya tuh mereka bertemu dengan sekelompok pria. Tapi sayangnya, sekelompok pria ini dinyatakan mengalami penyakit mental misterius yang mereka gambarkan secara terperincinya seperti ini. Mereka menjadi sangat rakus akan daging manusia, sehingga mereka menerkam wanita, anak-anak, bahkan pria seperti manusia serigala, dan melahap mereka dengan rakus tanpa mampu menenangkan atau memuaskan nafsu makan mereka. Kisah ini berlanjut dan diceritakan bahwa orang-orang yang menderita penyakit itu harus dieksekusi karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan kondisi mereka. Ini adalah salah satu kisah barat pertama tentang psikosis Wendigo dan juga dikaitkan dengan setiap dongeng Jerman sebagai dongeng pengantar tidur terburuk yang pernah ditulis. Untuk sumbernya aku nanti akan taruh di deskripsi kalau misalnya kalian mau baca-baca. Intinya menurut aku Wendigo ini merupakan makhluk yang mirip banget dengan Skinwalker, cuman lebih sadis ya guys. Tapi balik lagi guys, yang namanya mitos itu ada yang dipercaya sebagai hanya mitos atau ada juga yang percaya bahwa itu merupakan kisah nyata yang pernah terjadi di masa-masa lampau di suatu daerah tertentu. Sama kayak kita di Indonesia, mungkin banyak juga ya kisah-kisah seperti itu yang ada di Indonesia juga. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Wendigo ini benar-benar ada dan terjadi di masa lalu atau hanya cerita pengantar tidur aja nih yang diceritakan leluhur-leluhur untuk menakut-nakuti anak-anak pada zaman dahulu? Makasih ya buat kalian yang udah dengerin cerita tentang Wendigo ini. Kalau kalian punya ide dan saran untuk spooky konspirasi berikutnya, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Nanti aku akan riset dan aku akan naikin di chapter selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan untuk video-video update berikutnya. Sampai ketemu di spooky konspirasi chapter berikutnya. Bye-bye.